Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan materi selanjutnya tentang aturan sinus. Kalau kemarin itu kan terakhir tentang kuadran-kuadran ya. Jadi saya mau mengingatkan sedikit aja. Kalau misalnya kuadran 1 itu dari 0 sampai 90. Jadi kalau misalnya yang di luar ini berarti termasuknya kuadran 2. Kuadran 2 itu berapa aja? Dari 90 sampai 180. Kuadran 3 dari 180 sampai 270. Kuadran 4 dari 270 sampai 360. Nah, kemarin itu saya nanya soalnya 215. Tapi caranya 90 derajat ditambah titik-titik. Ada memang cara seperti itu, tapi kita belum belajar ke sana. Saya masih belajar itu yang dasarnya, masih yang awal. Jadi otomatis kalau seperti ini kan dia masuknya ke kuadran berapa? Kuadran 3 ya, karena kan kurang dari 270. Gitu. Tolong dipahami betul-betul ya. Kalau misalkan nggak paham itu bisa ditanyakan ke saya. Saya nggak akan ngebahas ini lagi, saya cuma nge-review sedikit aja. Nah, sekarang itu kita tentang aturan sinus. Jadi dibaca, saya harap tuh kalian sebelum menonton video ini udah baca dulu, jadi nggak terlalu ngawang-ngawang. Jadi di sini misalnya diberikan segitiga sembarang ABC dengan sudut-sudut A, B, dan C, dan sisi-sisi A, B, dan C. Untuk memperoleh hubungan antara satu sisi Untuk memperoleh hubungan antara satu sisi, dan sudut-sudut tersebut diperlukan garis penolong yang tegak lurus dengan salah satu sisi atau perpanjangannya. Misalnya, titik perpotongan garis penolong dengan sisi atau perpanjangan tersebut adalah D dengan panjang H. Kan ada segitiga sembarang apa tadi? A, B, C, sudutnya. Sisinya apa? Kalau misalnya di sini sudutnya A, di depan sisi itu berarti A. Bedanya penulisan huruf sama sisi, penulisan huruf sudut dengan sisi, kalau sudut itu dia pakai huruf kapital nih. Nih, sudut. Tapi kalau sisi itu dia pakai huruf kecil. Ya, jadi ini kan sudut A. Di depannya sudut A itu sisi A. Di depannya sudut B, sisi B. Di depannya sudut C, sisi C. Nah, ditarik, diperlukan garis penolong. Ini garis bantunya, itu H, dengan panjang H. Perhatikan bahwa sin A ya ini ya, sin A. Jadi kita motong dari sini ke sini nih. Sin A itu kan apa? Depan per miring ya. Depannya si A ini apa? H. Miringnya B, maka dapat ini, H per B. Atau bisa kita tulis itu, H sama dengan B dikali sin A. Itu persamaan pertama. Sin B. Sin B itu kan sama, depan per miring. H per A. Kita tulis H per A. Atau kita jadikan H sama dengan, jadi H sama dengan A sin B. Ini persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh A sin A, ya. A sin A sama dengan B, A sin B sama dengan B sin A. Maaf, tadi saya salah lihat sepertinya. A sin B sama dengan B sin A. Dari mana ini A sin B? Dari sini ya. Terus B sin A dari sini. Kan dia sama-sama H, otomatis B sin A sama dengan A sin B, atau A sin B sama dengan B sin A, gitu. Dengan membagi persamaan 3 dengan sin A sin B, dapatlah, gini nih, saya hapus dulu. Ini itu berarti kan dibagi sama, kan tadi gini, A sin A lagi, A sin B, A sin B, A sin B, terus dibagi, ini sama dengan B sin A. Terus dengan membagi persamaan 3, ini kan persamaan 3-nya, dengan sin A sin B, dibagi dengan sin A sin B. Sin A sin B. Dapatlah A sin B dibagi sin A sin B
Sisanya apa? A per sin A dong. Terus B sin B dibagi sin A sin B, hasilnya B per sin B. Dengan cara yang sama diperoleh A per sin A sama dengan C per sin C. Sama, penurunannya sama gini. Nah, dari uraian di atas diperoleh suatu aturan, yaitu aturan sinus sebagai berikut. Perhatikan, pada suatu segitiga sembarang ABC dengan sudut-sudutnya A, B, dan C, serta sisi-sisi di hadapan sudut-sudut tersebut berturut-turut A, B, dan C, berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini aturan sinusnya di sini. Lalu kita lanjut. Nah, aturan sinus tersebut dapat digunakan dalam perhitungan segitiga untuk kasus berikut. Jadi, misalnya kita ketemu segitiga, terus abis itu kita mau ngitung pakai aturan sinus. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi, dia tuh punya aturan kapan kita pakai aturan sinus. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan tentang aturan kosinus. Nah, itu juga ada waktu-waktu tertentu, saat-saat tertentu, kapan kita menggunakan aturan tersebut. Nah, ini tolong diingat betul ya. Kita itu menggunakan aturan sinus itu ketika dua sudut dan sembarang sisi diketahui, yang pertama. Yang B, yang keduanya itu dua sisi dan sudut di hadapan salah satu sisi tersebut diketahui. Misalnya gini deh, saya contohin. Ini masih ada. Misalnya contoh yang ini, tentukan unsur-unsur yang lain pada segitiga ABC jika A-nya 38 derajat, B-nya 67 derajat, dan C-nya 43 derajat. Ini termasuknya ke kasus yang mana? Kasus yang A ya, karena di sini tuh dia dua sudut sembarang, sudut A sama sudut B ya, dan sembarang sisi diketahui. Dua sudut dan sembarang sisi diketahui, bukan dua sudut sembarang. Dua sudut itu A sama B, dan sembarang sisi diketahui. Sembarang sisinya itu apa? Sisi C. Sisi C-nya itu 43 derajat. Yuk, kita lihat penyelesaiannya sekarang. Pertama kita tentukan sudut C, segitiga. Segitiga itu jumlah sudutnya itu berapa? 180 derajat ya. Berarti kalau misalnya kita tahu sudut A-nya 38 derajat, sudut B-nya 67 derajat, otomatis sudut C-nya, ya kita ngitungnya seperti ini. 180 derajat dikurang sudut A ditambah sudut B. Ya. Berarti 180 derajat dikurang sudut A-nya 38 derajat ditambah sudut B-nya 67 derajat. Jadilah 180 derajat dikurang 105 derajat itu sama dengan 75 derajat. Nah, selanjutnya, ini kan yang disuruh cari itu tentukan unsur-unsur yang lain pada segitiga. Sudut A, sudut B, sudut C udah ketahuan nih. Yang belum itu berarti apa? Sisi A, sisi B, sama sisi C. Kita akan cari nilai A dan B dengan menggunakan aturan sinus. A, B, C-nya, C-nya udah ketahuan ya. Saya salah di sini. C-nya kita udah tahu. Sebentar. C-nya kita udah tahu. Jadinya cuma sisi A sama sisi B aja. Nah, terus selanjutnya kita akan mencari nilai A dan nilai B dengan menggunakan aturan sinus. Berarti pakai tadi aturan sinus. A per sin A sama dengan C per sin C. Kenapa C per sin C? Kan kita mau nyari sin A. Kita kan mau nyari si A. Ya, sisi A. Jadi misalnya, kenapa nggak boleh pakai yang A? Bukan nggak boleh ya, nggak tepat. A per sin A sama dengan B per sin B. Misalnya kita pakai yang ini. A-nya kita masukkan. A-nya kan mau kita cari. A. Sin A-nya. Berarti sin A-nya itu 38. B-nya. B-nya belum tahu. Sin B-nya 67. Berarti ini ada dua dong yang dicari. Nggak akan ketemu kan nanti. Gimana caranya? Kita nggak bisa pindah ruas. Kita nggak bisa kaliin. Nggak ada yang bisa ketemu dari sini.
Makanya tergantung situasi. Nah, di sini tuh kalian harus baca juga, harus lihat juga yang mana yang diketahui, yang mana yang mau dicari. Di sini itu kan jelas banget kalau sisi C-nya itu udah diketahui, sudut C udah diketahui. Jadi kita bisa pakai yang C per sin C. Ya, dapatlah di sini A sama dengan C per sin C dikali sin A. Ini dikali silang atau ya? Nanti kita substitusikan aja C-nya berapa, gini deh. Kan, sebentar. Kan gini ya, A per sin A sama dengan C per sin C. Berarti A dikali sin C sama dengan C dikali sin A. Berarti kalau kita untuk nyari A, kedua ruas sama-sama dibagi sin C. Jadilah C sin A per sin C. Dari sana. Nah, tinggal disubstitusikan. C-nya berapa? 43 dikali sin 38 derajat per sin C-nya. Sin C-nya tadi berapa? 75. Nah, ini koma dari mana? Gimana kita ngitungnya? Pakai kalkulator. Karena ini bukan sudut istimewa, jadi saya mempersilahkan untuk pakai kalkulator. Nggak apa-apa. Dapatlah segini hasilnya 27,40. Untuk yang B juga sama ya caranya. B per sin B sama dengan C per sin C. Bu, saya mau pakai yang A, kan A-nya udah tahu. Nggak apa-apa, sama aja. Ya, intinya kalian itu kalau mau nyari, kan kalian mau nyari B. Misalkan C-nya belum diketahui, ya nggak bisa pakai C. Tapi karena ini C-nya sudah diketahui, jadi ini bantuan kalian gitu loh. Kalau kalian nyarinya yang sama-sama nggak diketahui, ya nggak akan ketemu semuanya. Gitu. Untuk pembahasan ini juga sama, biar nggak kelamaan kalian lihat videonya. Terus diperoleh A-nya itu sisi A-nya 27,4098, B-nya 40,9789, dan C-nya 75 derajat. Selesai deh. Sampai situ, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyain ke saya. Kalau ada tugas, tolong dikerjakan dengan jujur dan benar. Ya, segitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.